Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda, ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada malam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah arti dari kehidupan yang kita jalani di hari-hari yang terasa berat tapi sesungguhnya tidak berat, yang terasa sulit tapi sesungguhnya banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan lebih berarti dengan meniatkan diri mengisi waktu malam ini untuk menyiapkan diri menghadapi bulan yang mulia. Langkah persiapan yang dilakukan oleh seorang muslim itu bahkan lebih baik dari amal dan aktivitas yang dilakukannya. Jadi persiapan itu sebagai sebuah kebaikan, demikian pula dengan amal dan aktivitas yang dilakukan juga merupakan kebaikan juga. Pada malam ini seperti tema yang diangkat oleh Insan Permata, bersama-sama untuk mengkaji dengan seksama makna dari bulan Ramadan di saat kondisi seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, menghadapi situasi seperti ini yang paling tepat adalah kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang bicara tentang ujian dan cobaan terkait dengan azab dan lain sebagainya. Karena kita semua terikat dengan satu sunnatullah yang diistilahkan dengan sunnatu at-tadawul, sunnah perputaran, bahwa kehidupan itu tidak satu irama, kehidupan itu tidak statis tapi dinamis, kehidupan itu tidak dalam satu kondisi tapi bisa berubah-ubah. Ini mengingatkan kita semua agar tidak merasa aman dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita merasa nyaman di dalamnya. Sebab Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari diputar, kami putar kata Allah Subhanahu wa taala, agar kami melihat siapakah yang beriman dan siapakah yang berjuang dalam perputaran kehidupan ini. Kita saat ini relatif masih muda, tapi suatu saat akan memasuki usia tua. Kita saat ini bekerja dan menghasilkan harta dan kekayaan, tapi suatu saat nanti harta kekayaan itu tak berarti apapun. Saat ini kita membesarkan anak-anak kita dan kita punya harapan besar kepada mereka nantinya untuk membantu kita, tapi di akhir hayat kita tak tahu situasi yang terjadi. Apakah anak-anak yang kita harapkan itu bisa bersama kita atau tidak. Sehingga apa yang kita hadapi mengajarkan pada kita untuk senantiasa waspada. Orang yang waspada dia adalah orang yang selamat, sedangkan yang tak waspada dikhawatirkan akan terjebak pada makar Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah, ayah bunda, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, persiapan untuk menghadapinya insya Allah sudah kita lakukan. Bahkan anak-anak juga telah disiapkan dengan baik oleh sekolah untuk mempersiapkan diri menyambut bulan yang mulia itu. Tentunya orang tua pun juga demikian. Bahkan saya yakin selama beberapa pekan ini ayah bunda berlatih diri untuk menghadapi
kehidupan bulan Ramadan itu dengan memperbanyak aktivitas di rumah. Walaupun tentunya aktivitas di rumah bila tidak terprogram dengan baik akan memunculkan kejenuhan-kejenuhan. Tetapi sekali lagi ini memang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ujian kehidupan itu yang dikehendaki oleh Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapakah yang terbaik amalnya dan yang terbaik karyanya. Jadi yang terbaik yang dilihat oleh Allah itu di tengah ujian bukan yang terbaik pasifnya, yang terbaik berpangku tangannya, atau yang terbaik diamnya, tidak, tetapi terbaik amalnya. Ada COVID terbaik amal dan karyanya, tidak ada COVID juga terbaik amal dan karyanya. Artinya Allah menginginkan kita selalu aktif dan tidak menginginkan pasif. Bahkan bila kiamat menjelang, sedang di tangan kita ada tunas pohon kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad memerintahkan kita untuk menanam, bukan mengingatkan untuk zikir, karena zikir tentunya sudah melekat pada diri seorang muslim. Bukan mengingatkan ibadah, karena ibadah memang amalan harian bagi seorang mukmin, tapi yang sering kali terlupa saat menghadapi situasi penting seperti itu, orang kemudian berpangku tangan dan tak produktif lagi. Maka oleh Nabi dikatakan, bila besok terjadi kiamat, sedang di tangan kita ada tunas kurma, maka tanamlah. Tentu waktu yang diperlukan oleh pohon kurma hingga berbuah cukup panjang dibanding dengan datangnya kiamat. Dipastikan hari kiamat datang terlebih dahulu. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi itu adalah karya dan amal nyata. Sedangkan hasil itu bukan otoritas manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kita dalam menyambut Ramadan pun juga yang kita rancang adalah amal, yang kita rancang adalah karya, yang kita rancang adalah amal yang terbaik dan karya yang ahsan atau yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesabaran yang dimaknai pasif, bukan tawakal yang dimaknai dengan berpangku tangan tak melakukan apapun. Karena itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya mengajak pribadi dan juga hadirin rahimakumullah untuk memaknai Ramadan ini dengan makna-makna yang positif. Di antaranya kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mencoba memaknai bulan Ramadan ini sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk merespon peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya merespon peringatan Allah tak tergantung bulan Ramadan. Sebelum Ramadan pun juga kita diharuskan untuk merespon peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah saya singgung di awal, apapun yang dihadapi oleh seorang muslim, situasi-situasi yang tidak diinginkan, Allah itu punya maqasid dan punya tujuan serta punya keinginan. Kita punya kewajiban untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kaidah maqasid itu, kullu qasdin yukhalifu qasdas syari'i fa huwa batilun. Setiap maksud yang tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka maksud itu batil dan batal. Adanya musibah itu juga ada maqasidnya. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat As-Sajdah 21, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang rendah di dunia sebelum azab yang besar.
Azab yang kecil, bukan azab yang besar nanti di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ayat ini dalam konteks bicara tentang orang-orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang berbuat dosa. Saya yakin kita meskipun mukmin dan muslim tak lepas dari perbuatan dosa itu. Sehingga peringatan Allah ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi juga kepada kita semua. Karena boleh jadi di dalam diri kita ada unsur-unsur kekufuran dan juga ada unsur-unsur kefasikan. Kita perlu menghayati ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu. Dalam hadis yang sahih diceritakan, Abu Bakar datang kepada Nabi dan minta diajari doa yang bisa dibaca secara ajak di dalam sholat-sholatnya. Nabi mengajarkan kepada beliau kalimat-kalimat yang harus dibaca dan penting dibaca di dalam sholat adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana faghfirli maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku sangat zalim kepada diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berilah aku ampunan dari sisimu. Sayangi aku karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tahu Abu Bakar, kezaliman yang dilakukan oleh Abu Bakar bukan meninggalkan sholat. Karena beliau sholatnya luar biasa, bahkan dipilih oleh Nabi menjadi imam mewakili beliau ketika sakit. Abu Bakar juga berbuat zalimnya itu bukan karena tidak sedekah, karena Umar bin Khattab dan sahabat yang lain tak mampu menandingi Abu Bakar dalam bersedekah. Begitu juga Abu Bakar dalam aktivitas sosialnya juga sangat luar biasa, karena beliau ketika ditanya oleh Nabi bersama para sahabat yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang berpuasa, siapa yang menjenguk orang yang sakit, siapa yang takziah orang yang wafat, yang membantu orang yang kesusahan. Pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi yang menarik adalah Nabi mengajari Abu Bakar agar menyadari kezaliman yang beliau lakukan. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ada kezaliman yang tanpa kita sadari, bukan kezaliman melanggar hukum Allah, tetapi boleh jadi melanggar sunnatullah, hukum-hukum Allah di dalam diri kita dan juga di dalam kehidupan. Ada waktu untuk istirahat tapi kita tidak istirahat. Ada waktu bekerja tapi kita tidak bekerja. Ada waktu yang seharusnya bersama keluarga tapi kita gunakan mencari dunia. Ada waktu yang seharusnya kita gunakan untuk mendidik anak-anak dan menjaga masa depannya, tetapi kita keliru menganggap masa depan akan terjamin dengan harta yang kita kumpulkan dan kita siapkan untuk mereka. Tanpa kita sadari itu adalah kezaliman-kezaliman yang berdampak turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan azab yang kecil di dunia ini. Yang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan azab yang kecil adalah masaibu dunia wa asqamuha wa balauha mimma yabtalillahu biha al-ibadah hatta yatubu. Yang dimaksud dengan azab yang kecil ini adalah musibah-musibah dunia, penyakit-penyakit dunia, ujian-ujian duniawi yang diujikan oleh Allah kepada hambanya agar mereka kembali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kata Ad-Dhahhak rahimahullah, makna ayat ini adalah al-musibat fi dunyahum wa amwalihim. Musibah-musibah ini yang terkait dengan dunia dan harta dan kekayaan. Ada yang berkurang hartanya, ada yang berkurang nyawa dari lingkungan keluarganya, ada yang berkurang bisnisnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita harus paham maksud yang diinginkan oleh Allah, yaitu la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah. Maka seharusnya saat menghadapi situasi ini kita kembali kepada Allah dan
makna Ramadan dalam situasi seperti ini adalah kita jadikan momen yang sangat tepat untuk betul-betul kembali secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ikrar terhadap diri kita. Kita kembali kepada Allah, kembali sebagai hamba Allah. Kalau selama ini dengan lisan kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi dalam praktek kita sepertinya bukan hamba Allah tetapi abdul mal, sebagai hamba harta dan dunia. Karena waktu yang kita gunakan untuk mencari dunia ternyata lebih banyak dibanding waktu yang kita gunakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita siapkan untuk Allah sangat singkat. Bahkan yang singkat itu kita berusaha menyingkat kembali. Sholat misalnya yang waktunya 10 menit kita upayakan nggak sampai 10 menit. Ya, tetapi untuk pekerjaan yang semestinya hingga jam 4 sore kita dengan rela menambah waktu hingga malam hari dan sebagainya. Nah, bulan Ramadan kita jadikan momen yang tepat untuk kembali kepada Allah, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi selama ini kita lebih merespon nafsu daripada merespon wahyu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita lebih menuruti hawa nafsu daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih pilihan-pilihan yang didasarkan pada syahwat daripada fitratul tauhid yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga boleh jadi kita ini lebih merespon organisasi daripada merespon keluarga kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika mengatakan tentang kepemimpinan. Rasul menyebutkan hierarki kepemimpinan. Yang pertama adalah al-imamah al-uzma, mungkin untuk konteks sekarang adalah presiden. Kemudian lanjut ke kepemimpinan keluarga seorang suami, kemudian kepemimpinan istri dalam rumah tangga suaminya. Ya, Rasul tidak menyebut kepemimpinan organisasi, kepemimpinan partai, kepemimpinan lembaga, kepemimpinan yayasan, kepemimpinan bisnis dan sebagainya. Tetapi yang diingatkan setelah kepemimpinan presiden lompat kepemimpinan rumah tangga. Tetapi dalam pelaksanaannya, waktu yang kita siapkan, sumber daya yang kita siapkan lebih fokus kepada kepemimpinan organisasi. Kita pun sibuk menyiapkan dan merumuskan visi misi tujuan organisasi, visi misi tujuan lembaga, visi misi tujuan dan strategi partai, visi misi dan strategi bisnis dan lain sebagainya. Sedangkan kepemimpinan rumah tangga yang itu dibicarakan oleh Al-Quran, kemudian juga disinggung oleh Nabi SAW, boleh jadi kita tak pernah suami istri merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi rumah tangganya agar bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah dirumuskan, boleh jadi kita keliru mengambil langkah-langkah di dalam memilihkan pendidikan anak-anak kita, keliru di dalam mencarikan pilihan-pilihan tentang masa depannya, tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali berputar menemukan dunia, harta dan kekayaan. Tanpa kita sadari, kita sebagai abdul mal, hamba harta, mengarahkan anak-anak kita juga menjadi hamba harta itu. Ramadan kita jadikan sebagai momen yang tepat untuk kembali kepada Allah. Bila kita tidak kembali, maka kita perlu takut, ya, takut kepada Allah melalui ayat ini. Barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Corona itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu bukan sekedar yang termaktub dalam kitab suci, tetapi apa yang ada di sekitar kita itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Corona itu juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ayat-ayat itu harapannya manusia tidak zalim kepada diri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini yang pertama, Ramadan kita maknai sebagai peringatan Allah.
dan kita jadikan sebagai kesempatan terbaik untuk merespon peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ramadan sebagai kehormatan bagi kita semua orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa siam sebagaimana diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ayat ini sebagai kehormatan karena beberapa hal berikut. Satu, sebagai kehormatan bagi hambanya karena Allah memanggil hambanya bukan dengan kalimat manusia, tetapi dengan kalimat yang menunjukkan keimanan, yang itu merupakan karakter yang terbaik. Kita semua dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tidak dipanggil dengan ya ayyuhan, tidak dipanggil dengan ya muslimun, tetapi dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kehormatan. Apalagi kita memahami siapa yang memanggilnya. Kita akan paham bahwa ini adalah kehormatan ketika kita tahu siapa yang mengundang, dalam rangka kegiatan apa, dan juga dengan disebut kalimat apa. Kita kalau kepada teman kita panggil namanya secara langsung, dengan kita panggil dengan sebutan bapak atau mas, itu punya rasa yang berbeda. Ketika disebut dengan mas, disebut dengan pak, ditambah dengan kata yang terhormat, ditambah dengan kata yang mulia, itu akan berbeda bila secara langsung nama kita disebut. Nah, Allah tidak menyebut nama kita, tetapi menyebut satu karakter yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Demikian pula, ketika kita tahu bahwa yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala, ini kehormatan yang luar biasa. Seringkali kita mendapatkan undangan, cara kita merespon undangan itu biasanya berbeda. Kadang dipengaruhi oleh siapa yang mengundang. Nah, sekarang kita diundang oleh Allah. Ini kehormatan pada diri kita. Kemudian juga kehormatan karena kita diingatkan dengan amanah. Yang amanah ini kemudian menyelamatkan kita semua. Kita diingatkan dengan kontrak keimanan kepada Allah. Abdun imani. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, ini sebagai kehormatan dan juga peringatan bagi kita semua bahwa Allah memanggil kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu itu merupakan fi'il, ya, kata kerja, ya, kata kerja. Kenapa menggunakan kata kerja bukan menggunakan ya ayyuhal mu'minun? Karena maknanya adalah keimanan yang ada pada diri kita itu masih dinamis. Bisa naik, bisa turun, belum menjadi sifat yang permanen al-mu'minun, ya. Beda dengan kalimat qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung al-mu'minun, dengan menyebutkan sebagai isim menunjukkan persifat yang permanen pada diri seseorang. Tetapi disebut dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, mengingatkan bahwa keimanan kita itu dinamis, naik dan turun. Harapannya adalah yang naik turun itu menjadi permanen dengan ibadah yang kita tunaikan berupa merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maknai Ramadan itu sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam situasi sulit biasanya ada hiburan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW hidup dalam suasana kesedihan yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj untuk menyaksikan ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam situasi-situasi yang tak kita harapkan, meskipun kita meyakini ini adalah keinginan dan kehendak Allah, dan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah pemberiannya, dan apapun yang tidak diberikan oleh Allah itu adalah pemberiannya. Saat
kita sehat itu adalah pemberiannya, dan saat kita tidak diberi sehat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saat tak ada Covid itu juga pemberian Allah, ketika Covid itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menganggap saat Covid seperti ini adalah keburukan karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jangan khawatir, ada hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihibur oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan bulan hiburan? Karena banyak fadilahnya, karena banyak manfaatnya. Ya, di antaranya adalah Ramadan ini sebagai syahrul al-wafa. Syahrul al-wafa, bulan untuk memenuhi janji. Ketika kita bisa memenuhi janji, itu ada kepuasan yang luar biasa. Misalnya kita punya tanggungan kepada seseorang, saat kita bisa memenuhi tanggungan kita itu, kita punya kebanggaan dan kesenangan yang luar biasa. Kita punya janji kepada seseorang, ketika janji itu kita tunaikan, maka kita mendapatkan kesenangan. Nah, ini bulan Ramadan adalah syahrul al-wafa. Syahrul al-wafa karena orang-orang mukmin itu terikat dengan janji. Terhadap janji itu Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janji itu. Nah, ini ada momen untuk wafa. Kemudian kita dihibur oleh Allah karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harapannya adalah meskipun usia kita pendek, tetapi nilai dari amal yang kita lakukan melebihi dari usia kita itu. Jadi ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul qiyamul lail karena semangat kaum muslimin untuk sholat malam, terutama sholat tarawih, luar biasa. Meskipun mereka juga patut untuk kita ingatkan, mengukur amal itu dengan skala prioritas. Maksudnya adalah ada amalan yang wajib dan ada amalan yang sunnah. Ya, seharusnya respon terhadap amalan yang wajib itu lebih kuat dibanding merespon amalan sunnah. Tapi faktanya ketika bulan Ramadan, semangat untuk sholat tarawih yang sunnah melebihi sholat isya yang wajib. Padahal sholat isya pun juga sama antara di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, tetapi tak mengapa, karena kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan ibadah sunnah yang bernilai setara dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Kemudian juga kita dihibur oleh Allah dengan Al-Qur'an. Karena syahrul Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian juga syahrul itqun minan nar, bahwa setiap malam itu Allah membebaskan hambanya dari neraka. Dan juga bulan memperbanyak sedekah. Bulan yang umroh itu setara dengan haji, meskipun saat ini Mekah itu tutup, tetapi secara umum Allah memberikan hiburan dengan banyaknya fasilitas, dan kita perlu bergembira dengan datangnya bulan ini meskipun dalam situasi sulit. Sebab apa? Sebab yang kita inginkan adalah kebaikan dan keburukan. Makanya dalam hadisnya Nabi mengingatkan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyal syarri aqsir, para pelaku keburukan, maka berhentilah. Karena kita saat ini sedang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bertekad menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk merespon panggilan Allah, merespon sunnatullah di dalam musibah dan bencana agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut penghormatan Allah kepada hambanya dan juga kita sambut hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyiapkannya? Kita siapkan dengan persiapan keimanan. Persiapan keimanan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada konsep yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu menegaskan manusia itu merugi. Ada Covid atau tidak ada Covid, kerugian itu melekat pada diri manusia. Tetapi ada pengecualian, yaitu yang beriman, beramal soleh, serta saling mengingatkan dalam
tidak ada COVID, yang tidak merugi adalah yang beriman. Yang tidak merugi yang melakukan amal soleh dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam situasi seperti ini begitu juga semua orang merugi kecuali yang beriman, amal soleh dan mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, konsep al-asri ini kemudian kita jadikan sebagai koridor atau bingkai ya yang membingkai persiapan kita menghadapi bulan yang mulia. Apa makna persiapan iman, amal soleh dan tawassul bil haqqi tersebut? Makna yang beriman itu adalah di antara ulama itu menyampaikan begini, bahwa iman itu menghendaki adanya ilmu tentang sesuatu yang diimani itu. Jadi iman itu menghendaki adanya ilmu tentang sesuatu yang dikandung dan yang dikandung oleh keimanan itu. Nah, kalau kemudian kita terapkan di dalam bulan Ramadan, maka keimanan di dalam merespon Ramadan menghendaki kita untuk memiliki ilmu tentangnya. Memiliki ilmu yang terkandung di dalamnya. Makanya dalam hadis yang sahih itu, keimanan itu menjadi syarat yang mutlak untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman. Kalau iman itu adalah al-ilmu, adalah berpuasa dengan landasan ilmu sehingga ia menjadi yakin. Karena ilmu itu yakin, iman itu adalah keyakinan. Begitu juga hadis sahih yang lainnya, man qama ramadhana imanan, siapa yang sholat malam dengan landasan keimanan, dengan landasan ilmu. Sehingga untuk menyambut bulan Ramadan itu yang perlu kita siapkan adalah ilmu, ya, yang kita persiapkan adalah ilmu. Ilmu tentang yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengenal kembali Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifatnya serta melalui ayat-ayat kauniyahnya. Kita mengenal Allah. Bagi yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, tentu responnya berbeda. Apalagi bila tidak mengenal Allah dan tidak mengingatnya. Dipastikan yang bersangkutan tak hanya lupa kepada Allah, tetapi juga lupa kepada pribadinya. Karena Allah menyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan oleh Allah lupa kepada diri sendiri. Sehingga ini saling terkait erat. Mengenal Allah dan juga mengenal diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu tentang substansi yang diperintahkan, tentang hukumnya, tentang tujuannya, tentang hikmahnya, tentang afdoliyahnya, tentang hukum puasa dan ibadah yang ada di dalamnya, tujuan puasa dan apa yang ada di dalamnya, kemudian juga hikmah yang terkandung di dalamnya, keutamaan-keutamaannya, sebab yang tahu keutamaannya akan termotivasi untuk melakukan. Beda dengan yang tak memahami. Selanjutnya, berikutnya adalah amal soleh. Persiapan dengan amal soleh. Kita melatih diri kita sebelum memasuki Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Terutama di bulan Sya'ban yang oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dianggap sebagai bulan yang banyak dilupakan oleh masyarakat. Karena orang punya kecenderungan fokus kepada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban seringkali dilalaikan. Sehingga Nabi mengajari kita bagaimana untuk tidak melupakan bulan Sya'ban itu. Dikisahkan Rasulullah itu banyak melakukan puasa justru di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha ketika mengganti puasa-puasa yang tertinggal, beliau berusaha tunaikan di bulan Sya'ban agar bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Bagi para ibu, para ummahat, para bunda yang masih punya tanggungan, ini mumpung masih ada waktu beberapa hari di bulan Sya'ban ini untuk mengqadha puasa-puasa yang tertinggal. Begitu juga Nabi memperbanyak Al-Quran
Al-Quran interaksinya bukan sekedar membaca, tetapi tilawatan, wa tadabburan, wa tafsiran, wa tatbiqan. Membaca, merenungi maknanya, mengkaji tafsirnya, serta mengamalkannya. Karena Al-Quran itu bukan dokumen. Al-Quran itu bukan berupa data-data biasa, tetapi Al-Quran itu hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk, penjelas, sekaligus pembeda antara al-haqqu dan yang batil. Selanjutnya, begitu juga kita ajari anak-anak kita untuk sholat, untuk qiyam, untuk puasa. Saat kita lebih banyak bersama keluarga di rumah, kemudian juga mengambil dispensasi dan keringanan sholat di rumah, kita ajari anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Kita bangunkan mereka untuk sholat subuh. Dan ini perintah Al-Quranul Karim. Perintah Al-Quran yang sangat tegas, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah anakmu untuk sholat, wastabir 'alaika, dan lipat gandakanlah kesabaran ketika memerintah itu. Anak kita ajari. Cara mengajari anak adalah orang tua menunjukkan bahwa orang tua serius di dalam sholat-sholatnya, seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan kepada putra-putranya, nak, bapak akan sholat dan bapak akan terus sholat agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya amal soleh, upaya spiritual itu sangat menunjang, bukan hanya menunjang, bahkan menjadi dasar dan landasan bagi amal-amal materi yang kita lakukan. Kalau ayah bunda selama ini sibuk mencari harta, ketika ditanya untuk apa harta itu, untuk masa depan putra-putrinya, tak salah seperti itu dilakukan. Tetapi yang harus diketahui adalah, adakah jaminan harta yang kita siapkan untuk masa depan mereka itu bisa dinikmati dengan baik oleh mereka? Jangan-jangan harta yang kita kumpulkan justru menjadi sebab pertikaian dan perselisihan di antara anak-anaknya nanti. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan tidak perlu menunggu orang tuanya mati. Ketika orang tuanya masih hidup saja, ada anak-anak yang mewarisi ataupun melanjutkan harta orang tuanya, tetapi tidak melanjutkan cara orang tuanya di dalam menjaga harta itu. Sehingga yang kita butuhkan adalah harta yang kita siapkan tidak hanya kita jaga, tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat harta itu ketika kita titipkan kepada bank, sekarang ini bank juga ketar-ketir. Lembaga penjamin simpanan juga kalau terjadi sesuatu di dalam situasi yang seperti ini, paling hanya bisa menjamin beberapa bank saja. Sesungguhnya pemerintah pun juga mengkhawatirkan itu kalau harta itu kita titipkan kepada bank. Ketika kita titipkan pada perusahaan asuransi, ternyata banyak juga yang gagal bayar, tidak mampu. Nah, yang paling tepat adalah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata terinspirasi dengan kisah anak yatim yang rumahnya hampir roboh direnovasi oleh hamba yang soleh bersama Musa. Kata kuncinya adalah wa kana abuhuma sholihah. Karena orang tuanya soleh, orang tuanya baik, sehingga rumah yang menyimpan harta di bawahnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hartanya bisa dinikmati oleh putra-putrinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesibukan kita mencari harta harus diimbangi dengan peningkatan kesolehan kita sebagai orang tua. Karena kesolehan orang tua itu sebagai jaminan penjagaan Allah terhadap anak-anak kita dan juga harta yang kita siapkan untuk mereka. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib tadi itu terinspirasi dengan cerita ini yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Dan kata Ibnu Al-Munkadir rahimahullah itu juga mengatakan, apabila aku melihat orang yang baik, orang yang soleh, Allah menjaga keluarganya dan bahkan menjaga masyarakat sekitarnya. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, persiapan dengan amal soleh, melibatkan anak-anak kita, sesungguhnya semakin menguatkan kita bahwa apapun yang kita siapkan untuk masa depan mereka itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam situasi seperti ini kita agak terkendala untuk menambah pundi-pundi harta dan kekayaan yang kita miliki. Tetapi meskipun tidak bertambah,
tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya tambahan yang sejati. Berbeda dengan bertambah pundi-pundi harta tapi tidak dijaga oleh Allah, maka itu bukan tambahan hakikatnya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, ya, ayah bunda saling mengingatkan, anak-anak juga saling mengingatkan, saling membangunkan misalnya, dan juga saling berbagi, kemudian juga saling berbagi tugas dan sebagainya. Ini bagian dari tawasau bil haqqi dan tawasau bil marhamah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya bahwa Ramadan ini perlu kita siapkan dengan baik dengan memahami maknanya tadi sebagai momen yang tepat untuk merespon peringatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga kita maknai sebagai hiburan. Kita tidak terlalu bersedih dengan situasi yang ada, karena ada yang lebih baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan keluarga saya, bisa saya amalkan dan juga bisa diamalkan oleh anak-anak dan saya, dan juga semoga bermanfaat untuk ayah bunda semua dan putra-putrinya, dan semoga menjadikan Ramadan kita lebih berarti dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Anam, jazakallahu khairan katsiran. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Jalal atas tausiah dan materi yang disampaikan tadi, sangat luas sekali. Kita berharap Ramadan kita besok kita bisa mengisi dengan amalan-amalan yang terbaik, ahsanu amala. Jadi tidak terpengaruh nih, entah itu COVID, entah itu wabah apapun, kita berusaha memaksimalkan amal kita. Baik ayah bunda sekalian, berikutnya ini adalah sesi kedua. Forum kita, monggo silakan ada yang mau bertanya, bisa di chat nggih. Atau kita permudah saja, kalau memang sungkan untuk menyampaikan bisa chat, atau kalau misalkan mau langsung dipersilahkan. Mungkin ada perlu tidak saja bertanya nggih, bisa konfirmasi, menjelaskan atau menambah atau punya pengalaman yang selaras dengan yang disampaikan oleh Ustadz Jalal tadi, monggo yang bisa menginspirasi kita semua. Kami persilakan ayah bunda sekalian. Ini forum kita. Ustadz Jalal ini adalah Dewan Pembina Insan Permata. Ini sudah sangat jelas sekali atau bagaimana? Oke. Oke, Ustadz, ini ada yang request. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini slide yang terakhir ya, tentang tawasau bil haqqi dan tawasau bil marhamah. Begini, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, saya tambahkan yang ada di dalam surat Al-Balad, tawasau bil marhamah. Dalam kehidupan ini kita yakini dan kita sadari iman itu naik turun, ya, iman itu naik turun. Iman kadang naik di tanggal tua dan turun di tanggal muda misalnya. Naik ketika kondisi sulit, ketika kondisi lapang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari al-haq, dari kebenaran. Nah, fenomena seperti ini harus diingatkan dengan tawasul bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran, lihifdil asolah, untuk menjaga originalitas ajaran, untuk menjaga kebenaran. Untuk menjaga kebenaran itu kita diingatkan.
Ya, ketika kita misalnya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Nah, ini berarti sudah menyimpang dari kebenaran, dari al-haq. Kita pun membutuhkan peringatan, ya, peringatan. Nah, peringatan ini dalam situasi seperti ini seharusnya istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, tapi ternyata tentunya dengan cara yang terbaik agar peringatan itu tidak memunculkan konflik dan kesalahpahaman, ya, saling mengingatkan. Karena sahabat yang sejati itu begitu, ketika temannya salah diluruskan, ketika benar didukung dan dikuatkan. Bukan malah sebaliknya, ketika salah berusaha dibenar-benarkan, ketika benar kemudian disalah-salahkan. Ya, jadi perlunya tawasau bil haqqi. Kemudian yang kedua, tawasau bis sabri. Kadang kita ini tidak sabaran di dalam melakukan kebaikan. Ya, tidak sabar menghadapi situasi yang terjadi. Dampaknya kemudian mutung, ya, bagaimana mutung. Misalnya nggak sabar di dalam sholat berjamaah, misalnya nggak sabaran, cepat mutung. Nah, ini perlu mengingatkan dalam kesabaran apa? Lihifdi al-istimroriyah, untuk menjaga kesinambungan amal itu. Ya, kesinambungan amal, berlatih. Kita berlatih kalau sholat cepet-cepetan, ya. Kadang nggak sabaran, kepinginnya sholatnya cepat selesai, ya. Lebih keinginnya itu adalah cepat menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berlama-lama dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tawasau bis sabri li hifdzi al istimroriyah, untuk menjaga kesinambungan sebuah amal, karena bagaimanapun juga amal itu, amal yang positif sekalipun, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu punya karakter yang disebut dengan surah. Surah itu titik klimaks. Dan biasanya ketika klimaks itu akan terjadi faktor, akan terjadi anti klimaksnya, penurunannya, atau futur istilahnya begitu. Nah, diingatkan agar tetap sabar, bahwa barang siapa ketika menurun itu tetap dalam sunnah Nabi, faqad ihtada, dia tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diperlukan tawasau bil marhamah. Tawasau bil marhamah itu dihifti al-ukhuwah, untuk menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan, dan juga menjaga kasih sayang. Karena dalam pertemuan-pertemuan konflik itu mesti terjadi. Apalagi dalam situasi seperti ini. Kalau dulu mungkin ayah bunda ingat istilah yang berbunyi witing tresno jalaran saka kulino. Tapi ketika sudah berumah tangga, ya, semakin sering dilibet itu semakin sering bermasalah, memunculkan masalah bila tidak dimanage dengan baik. Ya, justru, ya, saya bukan justru ya, mungkin ibu-ibu yang paham. Kalau bapak-bapak terlalu lama di rumah bagaimana? Ketika bapak keluar itu semakin dirindukan, tetapi hari-hari ini semakin sering di rumah, maka boleh jadi hal-hal sepele kemudian bisa memunculkan masalah. Nah, di sini kemudian perlu tawasau bil marhamah, saling mengingatkan dalam kasih sayang, dihifdi al-ukhuwah, untuk menjaga kekeluargaan, persaudaraan, menjaga kebersamaan, menjaga keluarga, dan lain sebagainya. Sebab di dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan, Al-Quran ketika berbicara tentang keluarga itu bicara tentang realitas. Ya. Seringkali bicaranya bukan idealitas, tapi realitas. Ada realitas keluarga yang orang tuanya baik, anaknya tidak, atau anaknya baik, orang tuanya tidak. Ada saudara-saudara sesama mereka baik seperti Harun dan Musa. Ada saudara-saudara yang ketika masa kecilnya itu baik, tapi ketika sudah dewasa konflik seperti Qabil dan Habil. Ada keluarga ketika di awal-awal pergaulannya itu penuh dengan konflik seperti Yusuf dan saudaranya, tapi di akhir kehidupannya ternyata mereka sangat dekat, dan lain sebagainya. Ya, harapannya semua baik-baik saja, tetapi konflik mesti terjadi, dan di situ diperlukan tawasau bil marhamah. Nah, ketika di saat-saat seperti ini
kebenaran bisa dijaga, kesabaran juga bisa dijaga, kasih sayang juga bisa dijaga, maka nanti ketika bulan Ramadan energinya semakin kuat. Ya, tidak hanya menyayangi keluarga, tapi berusaha melimpahkan kasih sayang itu kepada orang lain dengan bersedekah. Karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Al-Muwasa, bulan berkasih sayang sesama. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz, ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang mirip-mirip kami rangkai, nggih. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana menjaga, tadi sudah rempet-rempet juga, keajekan ibadah dari awal atau semangat beribadah dari awal sampai akhir Ramadan itu sama. Kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kita beribadah tarawih, tadarus dan sebagainya, apakah di masjid atau di rumah? Sekaligus ini ada yang satu masjid itu sudah 4 pekan ini ditutup, bagaimana ibadahnya? Mirip gitu tadi Ustaz, termasuk juga bagaimana dengan iktikaf. Ya. Yang pertama, menjaga iramah ibadah. Jadi menjaga iramah ibadah itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, caranya begini. Pertama adalah al-isti'anatu billah. Saya tidak menyampaikan resep dari pribadi saya, tapi coba kita melihat dari ajaran Al-Qur'an, hadis Nabi maupun juga pandangan para ulama. Karena mereka, para ulama itulah yang berpengalaman. Kalau saya tidak berpengalaman, kita belajar dari Al-Quran, Sunnah, dan pengalaman para ulama itu. Untuk menjaga iramah ibadah agar tetap stabil, diantaranya adalah al-isti'anatu billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diajari oleh Allah dengan kalimat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan kami hanya kepadamu minta pertolongan. Minta pertolongan yang paling baik itu apa? Minta pertolongan terkait dengan ibadah yang kita lakukan itu. Makanya Rasulullah pun berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingat dirimu, mensyukuri nikmatmu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Jadi nggak apa-apa, bahkan harus saat ini Allahumma a'inna ala siyam, Allahumma a'inna ala qiyam. Ya Allah, bantu aku untuk berpuasa. Ya Allah, bantu aku untuk sholat malam. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zakati was sadaqah. Nah, itu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, kita melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Dalam hadis yang sahih diceritakan oleh Aisyah, Nabi bersabda bahwa ahabul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah yang kontinu meskipun sedikit. Kadang ketika kita beramal kontinu, ya sedikit tapi kontinu, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Misalnya di bulan Ramadan nanti ayah bunda kontinu tiap hari, misalnya sholat duha itu 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, tapi setiap hari dilakukan, itu lebih baik dibanding bila sepekan sekali 12 rakaat. Kata Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, kata beliau, sedikit tapi kontinu maknanya adalah dia ingat Allahnya itu kontinu. Tapi banyak kemudian sedikit berarti ingat Allahnya itu sedikit, tidak kontinu. Terus resep yang ketiga adalah tanwi'ul amali. Tanwi'ul amali bervariasi di dalam beramal, terinspirasi dengan kisah Abu Bakar tadi. Nanti di bulan Ramadan, ayah bunda, kalau misalnya amal kita, ibadah kita itu tidak bervariasi, saya yakin akan jenuh. Coba misalnya dari pagi sampai sore baca Al-Quran terus, pasti jenuh. Dipastikan tidak akan bisa kontinu. Tapi dengan tarawih, apa yang dilakukan? Pagi sholat duha, setelah sholat duha membaca Al-Quran beberapa halaman, setelah itu kemudian melakukan aktivitas yang lain, mempersiapkan buka puasa, kemudian kembali pada baca Al-Quran lagi. Nah, ini yang disebut dengan tanwi'ul amali, ya, tanwi'ul amali.
Kemudian berikutnya adalah dengan cara menanamkan niat yang baik. Nanti aku niat akan melakukan ini, niat melakukan itu, kebaikan-kebaikan. Dan saya persingkat lagi bahwa memperbanyak niat di dalam amal yang kita lakukan untuk amal-amal tertentu yang boleh dengan niatan yang banyak. Misalnya ketika kita mengantarkan makanan kepada tetangga itu diniati untuk sedekah, diniati untuk ikramu aljar, memuliakan tetangga, diniati dengan menolong orang lain. Oh, itu banyak. Saat masuk masjid niat untuk iktikaf, niat untuk membaca Al-Quran, niat untuk sholat. Nah, satu amalan tapi banyak hal yang dilakukan. Nah, ini untuk menjaga irama ibadah. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kemudian terkait dengan tarawih di rumah bagaimana? Justru tarawih di rumah itu kembali kepada asolahnya. Ya. Tarawih itu yang dipraktekkan oleh Nabi bagaimana? Hari pertama beliau sholat di masjid, hari kedua beliau sholat di masjid, ketiga di masjid, hari keempat di rumah, kelima di rumah, keenam di rumah. Asolahnya memang seperti itu. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini ya, agak rawan ketika berkumpul orang dalam jumlah yang banyak, ada sedikit kerawanan ya kalau menurut para ahli demikian. Nah, saya kira ini bagian dari rukhsah, dispensasi yang tak mengapa kita ambil, kita pun sholat tarawih di rumah, ya sholat tarawih di rumah. Kemudian bagaimana dengan i'tikaf nanti? I'tikaf termasuk amalan sunnah yang sangat baik di bulan Ramadan. Bila ayah bunda selama Ramadan sebelumnya, ketika tidak ada COVID sudah rajin dan rutin i'tikaf. Bila tahun ini tidak i'tikaf, insya Allah dicatat oleh Allah tetap i'tikaf. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, bila seorang hamba itu musafir atau sedang sakit, sehingga tidak bisa melakukan apa yang biasa ia lakukan, maka dicatat yang melakukan yang biasa ia lakukan seperti itu. Nanti inspirasinya adalah ya kalau saya ini karena di rumah saya ini ada tempat taman Al-Quran, ada ruang untuk musola, sudah diniati jadi untuk musola. Ya nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Nanti saya niat iktikaf di sini saja. Ya, jadi, kecuali kalau misalnya sudah aman, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pengumuman Ramadan seiring dengan pengumuman bahwa wabah COVID ini sudah terbakar oleh Ramadan. Ramadan itu kan artinya panas, membakar dosa, termasuk semoga membakar COVID juga. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz, ada nggak atau mungkin wonten contoh terkait kepemimpinan dalam keluarga dan kepemimpinan organisasi misalnya itu yang selaras di antara keduanya? Baik, menyelaraskan antara kepemimpinan organisasi dengan kepemimpinan keluarga. Nah, seperti ini tergantung begini. Mohon maaf banyak sekali perusahaan-perusahaan atau lembaga dan sebagainya ketika merancang strategi bisnis atau mengukur ukuran-ukuran kinerja, itu bukan ukuran-ukuran kinerja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran-ukuran kinerja lebih banyak diukur oleh hal-hal yang bersifat keuangan dan materi. Dampaknya kemudian ketika kita masuk ke lingkungan kerja, yang dikejar adalah harta dan yang dikejar adalah uang. Coba misalnya, kalau misalnya ini ayah bunda ada yang punya perusahaan, kemudian perusahaan itu untuk ukuran kinerjanya dengan menggunakan ukuran-ukuran yang disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un dan sebagainya, dan juga ada tentang zakat. Maka ukuran kinerja perusahaan itu adalah ketika disebutkan misalnya para karyawannya datang tepat waktu, kemudian menunaikan sholat duha, kemudian menjaga sholat berjamaah, kemudian ukurannya adalah sedekah, perusahaan itu juga bersedekah dan sebagainya.
Kalau itu kemudian menjadi target perusahaan, saat kita masuk perusahaan, maka bukan menjadi karyawan yang berprestasi duniawi, tetapi menjadi karyawan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika masuk kantor, ya, itu ada aturan untuk berpuasa, sholat duha, dan sebagainya. Saya kagum dengan sebagian pengusaha muda yang mereka mengembangkan istilah perusahaannya dengan marketing langit, ya. Dan istilah marketing langit. Mereka itu membuat semacam ukuran-ukuran kinerja yang diwujudkan di dalam budaya-budaya kerjanya, bahwa semua karyawan berpuasa Senin dan Kamis, semua karyawan juga sholat berjamaah, sholat juga qiyamul lail, kemudian juga setiap karyawan sedekah sekian persen dari penghasilannya. Nah, ketika itu kemudian menjadi ukuran perusahaan dan ukuran organisasi, dia pun juga ketika di rumah akan melakukan hal yang sama dengan keluarganya, dan ini bisa selaras. Misalnya di perusahaannya membudayakan zikir pagi dan petang, kemudian di rumah bagaimana? Diterapkan bersama-sama keluarga, dan ini bisa selaras. Ya, menyelaraskan antara tujuan rumah dengan tujuan perusahaan, dan juga sebaliknya. Sebab apa? Sama-sama tujuannya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila perusahaan targetnya adalah target-target yang sifatnya keuangan, material, dan lain sebagainya, dipastikan akan susah menyelaraskan dengan tujuan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah. Ini terkait ayah yang tidak bisa kembali Ustaz karena pembatasan wilayah Ustaz. Bagaimana Ya. Ustaz? Ayah bunda yang dirahmati Allah, terkait dengan ayah yang tak bisa kembali, ini jangan khawatir, okay? Jangan khawatir. Ada satu contoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada ayah yang tak bisa kembalinya itu bukan hitungan hari, minggu, dan bulan, tapi tahunan. Dan saya yakin ayah bunda tahu siapa itu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Cuma ibunda perlu paham bagaimana yang seharusnya ayah juga harus paham ketika jauh dari anak itu. Yang pertama, ibunda harus yakin, seperti yakinnya ibunda Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Yakinnya bagaimana? Yakinnya adalah ketika bertanya kepada Ibrahim, apakah seperti ini diperintah oleh Allah? Ketika dijawab, iya, ini perintah Allah, maka kemudian Ibnu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu, Allah tak akan pernah menelantarkan kami. Itu keyakinannya. Kemudian untuk ayah bagaimana? Untuk ayah berdoalah seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Meskipun suasananya berbeda, tidak sama, tetapi doanya disamakan nggak jadi masalah. Kalau Ibrahim begini, Rabbana, doa seperti disebutkan dalam surat Ibrahim, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keluargaku di padang pasir yang tak ada tanaman, tak ada makanan. Tak ada makanan dan tak ada tanaman. Ibunda yang ditinggal oleh suaminya saat terpisah, kira-kira rumahnya ada makanan apa tidak? Ada, ya. Nah, berarti bisa lebih baik. Nah, yang menarik adalah ketika yang dibutuhkan itu makanan, tapi doa Nabi Ibrahim yang diminta pertama kali itu bukan makanan. Yang diminta adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga keluargaku menunaikan salat. Jadi ayah bunda yang jauh dari keluarga, doa ini silahkan diulang-ulang. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga anak dan keluargaku tetap salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian hati manusia senang pada mereka karena akhlak yang mulia yang ada padanya. Baru kemudian warzuqhum minat tamarati, ya, warzuqhum minat tamarat, berilah mereka makanan. Yang diminta buah-buahan. Maknanya apa? Maknanya Nabi Ibrahim memintanya itu bukan yang primer, tapi
Tapi yang diminta kepada Allah adalah yang sekunder untuk anak-anak. Buah-buahan itu bukan primer, walaupun menurut sebagian orang itu primer. Tetapi kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan ada yang pokok betul. Tapi yang diminta apa? Yang diminta adalah buah-buahan. Untuk anak memang harus kita pilihkan yang terbaik. Ya, untuk anak harus pilihkan terbaik. Rizqun minat tamarat. La'allahum yashkurun, tapi juga minta kepada Allah agar anak-anak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi nanti kalau anak kita mau ujian itu, yang diminta pertama kali bukan agar lulus ujian, tidak. Tapi minta kepada Allah agar mereka sholat, agar mereka disenangi orang, agar mereka lulus ujian, dan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan penuh keyakinan, karena tidak selamanya yang kumpul bersama itu aman, yang berpisah tidak aman. Maknanya tidak demikian. Ya, maknanya tidak demikian. Begitu juga bukan berarti ketika kumpul bersama akan terjaga, ketika tidak kumpul tidak terjaga. Nah, yang penting adalah ibunda semua memantapkan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ayah mendoakan doa-doa yang baik dari jauh, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ustaz Anam cukup nggih? Oh nggih. Insyaallah dicukupkan. Jazakallah khairan Ustaz Jalal atas inspirasinya, atas tausiahnya, atas materinya malam hari ini. Bismillah, insya Allah menjadi bekal kita untuk mengarungi 1 bulan Ramadan ke depan. Kemudian insya Allah jadi perbekalan untuk menjalani hari-hari di waktu setelah Ramadan itu. Ayah bunda sekalian, jazakallah khairan atas partisipasinya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Masya Allah, meskipun memang kondisi tidak mengizinkan kita untuk bertemu, Ananda ingin kembali ke sekolah tapi terhalang dengan kondisi seperti ini yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi awladina wa aslih lana fi tullabina wa talibatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna min muqimis shalah wa min dhurriyyatina wa min tullabina wa talibatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana waj'alna min muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna as-sakinah warzuqna al-mawaddah wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadana salimina ghanimina ya rabbal alamin. Allahumma inna korona jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma fasrifhu anna, Allahumma fasrifhu anna, Allahumma fasrifhu an awladina wa an tullabina wa talibatina wa an buyutina wa buyutil muslimin wa an bidatina wa bidadil muslimin ya